Halo Sobat Minsi, balik lagi di channel YouTube Sinar Shop Store. Di video sebelumnya aku udah menjelaskan Redmi Note 13 4G dan Redmi Note 13 5G. Nah, pada video kali ini aku mau perbandingan dua handphone lagi nih, yaitu Redmi Note 13 Pro 4G dan Redmi Note 13 Pro 5G. Kedua handphone ini sama-sama menawarkan spesifikasi yang mengagumkan dan juga fitur-fitur canggih. Tapi sebenarnya mana nih yang lebih baik buat kalian? Nah, buat teman-teman yang masih bingung mau pilih yang mana antara Redmi Note 13 Pro 4G ataupun Redmi Note 13 Pro 5G, aku saranin nonton video aku kali ini sampai habis sebelum membeli handphonenya. Oke deh, langsung aja kita bahas, let's go! Jaringannya aja udah beda, pasti harganya juga beda nih. Apalagi ada embel-embel Pro-nya. Untuk Redmi Note 13 Pro 4G ini yang 8256 dijual dengan harga Rp3.799.000. Sedangkan untuk Redmi Note 13 Pro 5G yang 8256 juga nih, internalnya sama ya. Harganya di Rp4.399.000. Wow, perbedaan harganya lumayan nih, di 600 ribuan. Sebenarnya aku bukan salfok pada perbedaan harganya, melainkan pada harga masing-masing handphonenya. Karena tipe sebelumnya, Poco X6 5G yang RAM-nya 12GB aja, harganya di Rp3.999.000. Apalagi sekarang lagi diskon, jadi Rp3.799.000. Wah, ini marketingnya nggak salah Xiaomi. Yaudah deh, kita lanjut aja yuk. Untuk paket penjualannya sama ya, ada kartu ucapan terima kasih, buku panduan dan buku garansi. Ada softcase, SIM injektor, kemudian ada handphonenya, lalu ada kabel USB-C dan kepala adaptor 67 watt. Redmi Note 13 Pro 4G dan 5G ini memiliki dimensi yang hampir sama. Namun terdapat perbedaan kecil dalam ukuran dan juga beratnya. Note 13 Pro 4G ini tingginya 161,1 mm, lebarnya 74,95 mm, untuk ketebalannya 7,98 mm dan beratnya 188 gram. Sedangkan untuk Note 13 Pro 5G tingginya 161,15 mm, lebarnya 74,24 mm, untuk ketebalannya 7,98 mm dan beratnya 187 gram. Redmi Note 13 Pro 4G ini menawarkan lebih banyak untuk variasi warnanya. Ada 3 pilihan, yaitu warna Midnight Black, Lavender Purple, lalu ada Forest Green. Nah, sedangkan untuk Redmi Note 13 Pro 5G memiliki opsi warna yang lebih sedikit. Hanya 2 pilihan warnanya, yaitu warna Midnight Black dan warna Aurora Purple. Kedua varian Redmi Note 13 Pro 4G dan 5G ini memiliki bagian belakang yang terbuat dari bahan yang glossy dengan desain triple kamera. Namun pada Note 13 Pro 4G, modul kameranya langsung menyatu dengan bodi handphonenya. Sedangkan pada Note 13 Pro 5G, modul kameranya dilapisi lagi oleh kotak persegi. Di bagian bawahnya, kedua handphone ini memiliki lubang speaker, lubang charger Type-C, dan lubang mikrofon. Serta slot SIM tray-nya hanya pada varian yang 5G saja. Nah, untuk bagian kanan menyertakan tombol power dan tombol volume. Sementara untuk bagian atasnya memiliki lubang jack audio, lubang speaker, lubang mikrofon, dan IR blaster. Namun perbedaan terlihat di bagian sebelah kiri, di mana pada Note 13 Pro 4G ini terdapat slot SIM tray, sedangkan pada Note 13 Pro 5G bagian kirinya kosong saja tanpa adanya komponen. Perbedaan lain antara kedua handphone ini terletak pada slot SIM-nya. Untuk Redmi Note 13 Pro 4G menggunakan slot SIM hybrid, yang berarti dapat menampung 2 kartu SIM atau kombinasi dari kartu SIM dan kartu micro SD. Sementara untuk Redmi Note 13 Pro 5G dilengkapi dengan slot SIM ganda yang memungkinkan pengguna menggunakan 2 kartu SIM nano atau kombinasi dari SIM nano dan eSIM. Namun penting untuk dicatat bahwa Redmi Note 13 Pro 5G ini tidak menyediakan slot untuk kartu micro SD. Kedua varian Redmi Note 13 Pro 4G dan 5G ini memiliki layar AMOLED yang berukuran 6,67 inch dengan refresh rate hingga 120 Hz. Namun terdapat perbedaan dalam kecerahan layarnya, yang dimana Note 13 Pro 4G ini mencapai 1300 nits untuk kecerahan puncaknya.
Sementara untuk Note 13 Pro 5G lebih tinggi dengan 1800 nits. Selain itu, Note 13 Pro 5G ini memiliki resolusi layar yang lebih tinggi, yaitu 2712 x 1220 pixel dengan kepadatan pixel 446 ppi. Sedangkan untuk Note 13 Pro 4G memiliki resolusi 2400 x 1080 pixel. Redmi Note 13 Pro 5G ini juga dilengkapi dengan Corning Gorilla Glass Victus untuk perlindungan layar yang lebih kuat tentunya, dan juga mendukung Dolby Vision untuk pengalaman visual yang lebih mendalam. Dalam hal prosesor, Redmi Note 13 Pro 4G ini menggunakan chipset MediaTek Helio G99 Ultra. Sementara Redmi Note 13 Pro 5G menggunakan Snapdragon 7S Gen 2 Mobile Platform. Perbedaan ini tercermin dalam skor AnTuTu, di mana Note 13 Pro 4G mencapai skor 327.622, sedangkan Note 13 Pro 5G memperoleh skor di 478.668. Ketika digunakan untuk bermain game seperti game Mobile Legends, penggunaan Note 13 Pro 4G ini dapat menikmati pengaturan grafis yang tinggi dengan frame rate super tanpa delay dan tanpa masalah panas yang berlebihan. Di sisi lain, penggunaan Note 13 Pro 5G juga dapat menikmati pengalaman gaming yang lancar dengan pengaturan grafis yang sama, tanpa delay dan tanpa masalah panas. Dan ketika bermain game PUBG Mobile, pengguna Redmi Note 13 Pro 4G ini dapat mengatur pengaturan grafis ke tingkat Smooth Ultra dan Balance Ultra, serta dapat menyalakan giroskop tanpa mengalami delay, panas yang berlebih atau penurunan kualitas grafis. Di sisi lain, pengguna Redmi Note 13 Pro 5G dapat menikmati pengaturan grafis Smooth Extreme dan Balance Ultra dengan giroskop yang berfungsi tanpa delay, serta menjaga suhu perangkat tetap stabil tanpa mengalami overheating. Kedua perangkat ini memberikan pengalaman gaming yang lancar dan responsif dengan kualitas grafis yang memuaskan. Meskipun keduanya menggunakan Android 13 dengan MIUI 14 serta memiliki kapasitas RAM sebesar 8 GB dengan jenis RAM LPDDR4X dan ROM 256 GB dengan jenis penyimpanan UFS 2.2 yang sama, Redmi Note 13 Pro 5G ini menunjukkan performa yang sedikit lebih cepat dalam membuka aplikasi, terutama untuk aplikasi yang tidak terlalu berat. Saat dibandingkan, Redmi Note 13 Pro 5G ini membuka aplikasi dengan sedikit lebih cepat daripada Note 13 Pro 4G, walaupun perbedaannya hanya beberapa detik. Contohnya saat membuka Mobile Legends, Note 13 Pro 4G ini membutuhkan waktu 3 detik lebih lama, sedangkan untuk PUBG Mobile, Note 13 Pro 5G ini membutuhkan waktu 5 detik lebih lama. Selain itu, dalam hal pengunduhan video dengan resolusi yang sama menggunakan aplikasi CapCut, Redmi Note 13 Pro 5G ini juga sedikit lebih cepat, memerlukan waktu 11 detik dibandingkan dengan 15 detik yang dibutuhkan oleh Note 13 Pro 4G. Perbedaan ini dapat diatribusikan kepada perbedaan chipset yang digunakan untuk kedua perangkat, yang dimana Note 13 Pro 5G ini memiliki keunggulan dalam hal kinerja. Namun perbedaan dalam kecepatan ini relatif kecil dan mungkin tidak terlalu signifikan dalam penggunaan sehari-hari. Kedua handphone ini sudah dilengkapi dengan stereo speaker yang berkualitas Dolby Atmos. Dan menurut aku untuk suara yang dikeluarkan ini benar-benar bagus, jernih, dan juga tidak cempreng. Keren lah pokoknya, nih aku kasih dengar. Selain itu, kedua handphone ini juga telah memiliki sertifikasi IP54,
yang artinya keduanya tahan terhadap cipratan air dan juga debu. Fitur tambahan lainnya juga serupa, termasuk NFC yang responsif dan juga pemindai sidik jari yang terintegrasi di layar, yang keduanya menawarkan respon cepat dan handal. Dengan kapasitas baterai yang sedikit lebih besar pada Redmi Note 13 Pro 5G yaitu 5100 mAh dibandingkan dengan 5000 mAh pada Note 13 Pro 4G. Kedua ponsel ini memiliki fitur pengisian daya cepat 67 Watt yang sama. Meskipun demikian, saat diisi selama 1 jam, Note 13 Pro 4G ini menambahkan daya sebesar 49%. Sedangkan untuk Note 13 Pro 5G hanya menambahkan 46%. Dalam hal daya tahan baterai saat digunakan untuk aktivitas sehari-hari, seperti menonton YouTube ataupun scroll TikTok selama 1 jam, Note 13 Pro 4G ini cenderung memiliki konsumsi baterai yang sedikit lebih tinggi, dengan penurunan sebesar 7% untuk menonton YouTube dan 6% untuk scroll TikTok. Di sisi lain, Note 13 Pro 5G ini menunjukkan sedikit lebih baik, dengan penurunan baterai hanya sebesar 6% untuk menonton YouTube dan 8% untuk scroll TikTok. Namun saat bermain game, perbedaan dalam daya tahan baterai tidak terlalu signifikan. Ketika dimainkan selama 1 jam, baik Note 13 Pro 4G maupun Note 13 Pro 5G mengalami penurunan yang cukup mirip. Note 13 Pro 4G ini kehilangan 11% baterai saat bermain Mobile Legends dan 13% saat bermain PUBG Mobile. Sedangkan Note 13 Pro 5G kehilangan 15% saat bermain Mobile Legends dan 13% saat bermain PUBG Mobile. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan dalam penambahan daya pada saat pengisian dan juga konsumsi baterai dalam penggunaan sehari-hari, perbedaan dalam daya tahan baterai saat digunakan untuk bermain game ini tidak terlalu signifikan antara kedua ponsel ini. Lalu yang terakhir nih, kedua varian Redmi Note 13 Pro 4G dan 5G ini memiliki konfigurasi kamera belakang yang sama, dengan kamera utama 200 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Di sisi lain, baik Note 13 Pro 4G maupun 5G dilengkapi dengan kamera selfie 16 megapiksel yang sama. Namun terdapat perbedaan dalam kemampuan perekaman videonya, di mana Note 13 Pro 5G ini memiliki keunggulan dengan kemampuan merekam video dengan kamera belakang hingga resolusi 4K pada kecepatan 30 fps, serta perekaman video dengan kamera belakang hingga resolusi 1080 pixel pada kecepatan 30 atau 60 fps dan 720 pixel pada kecepatan 30 fps. Sementara itu, Note 13 Pro 4G ini terbatas pada perekaman video dengan resolusi maksimum 1080 pixel pada kecepatan 30 atau 60 fps, serta perekaman video dengan kamera depan resolusinya maksimum 1080 pixel pada kecepatan 30 atau 60 fps, dan 720 pixel pada kecepatan 30 fps. Untuk hasil fotonya, kamera utama 200 megapiksel pada Redmi Note 13 Pro 4G ini menurut aku lebih unggul karena menghasilkan gambar yang lebih cerah, sementara pada kamera Redmi Note 13 Pro 5G cenderung memberikan hasil yang agak pucat. Kalau kamera belakang biasa pada Redmi Note 13 Pro 4G ini lebih unggul karena menampilkan kontras warna yang lebih terang. Sementara kamera pada Redmi Note 13 Pro 5G ini cenderung menghasilkan gambar yang sedikit lebih gelap. Untuk kamera selfie, Redmi Note 13 Pro 5G ini memberikan hasil yang lebih detail pada gambar. Sementara Redmi Note 13 Pro 4G ini mungkin kurang detail karena efek filter ya. Lalu potret depannya hasilnya lebih baik pada Redmi Note 13 Pro 4G. Dengan blur yang lebih detail dan jelas, sedangkan potret belakang Redmi Note 13 Pro 5G ini memberikan hasil yang lebih realistis. Sementara Redmi Note 13 Pro 4G ini cenderung menghasilkan gambar dengan efek filter yang membuatnya terlihat lebih halus. Untuk kamera 0,6 kali, hasil pengambilan gambar dengan zoom 0,6 kali ini menunjukkan bahwa gambar yang diambil dengan Redmi Note 13 Pro 4G cenderung lebih terang. Sedangkan pada Redmi Note 13 Pro 5G ini cenderung lebih gelap. Kamera 1 kali pada Redmi Note 13 Pro 4G ini cenderung menghasilkan gambar yang lebih terang tetapi kurang detail. Sementara Redmi Note 13 Pro 5G ini memberikan detail objek yang lebih jelas, meskipun hasilnya cenderung sedikit lebih gelap.
Kamera zoom 2 kali dan 4 kali, meskipun perbedaannya ini tidak terlalu mencolok pada pengaturan zoom ini, tetapi detail objeknya lebih baik pada Redmi Note 13 Pro 5G. Lalu ada juga kamera makro Redmi Note 13 Pro 5G yang memberikan hasil lebih baik, karena objek yang difoto terlihat lebih jelas. Sedangkan Redmi Note 13 Pro 4G ini mungkin mengalami sedikit kesulitan dalam fokus. Aku coba juga pengambilan gambar dalam ruangan. Kedua ponsel ini memberikan hasil yang hampir sama baiknya, dengan perbedaan yang hampir tidak terlihat. Lalu untuk pengambilan gambar pada malam hari, Redmi Note 13 Pro 4G ini cenderung memberikan kontras warna yang lebih terang, tetapi kurang detail untuk hasilnya. Sementara Redmi Note 13 Pro 5G ini memberikan detail yang lebih jelas dan jernih meskipun kontras warnanya kurang terang. Oke, sekarang aku mau tes untuk kamera belakangnya. Nah, di sini aku pakai resolusi 1080 pixel 60 fps. Dari awal aja ini kelihatannya perbedaannya udah kelihatan ya. Yang di 5G ini awannya nggak terlalu mendung, sedangkan yang di 4G ini mendung banget, kelihatan lebih gelap itu awannya. Nah, di sini juga bisa kita zoom. Ini aku mau barengin aja zoomnya. Guys, dia sampai 6 kali zoom ya. Di 5G ini dia lebih smooth, sedangkan yang di 4G ini kelihatan banget dia lebih patah. Ini bisa kita balikin lagi. Kelihatan banget sih guys bedanya. Nah, ini aku pakai buat jalan pelan nih. Kalau untuk kamera belakang sih aku lebih suka di 5G ya, karena dia benar-benar stabil banget. Beda dengan yang di 4G, dia lebih patah kalau kita pakai buat jalan. Padahal ini aku jalannya pelan loh. Ini aku geser-geser. Untuk zoomnya juga kelihatan banget ya, yang di 5G ini jauh lebih smooth. Kualitasnya juga yang di 5G ini lebih bagus. Untuk kamera belakangnya aku lebih suka di Redmi Note 13 Pro 5G. Oke guys, sekarang aku mau perbandingan kamera depan dari Redmi Note 13 Pro dan Redmi Note 13 Pro 5G. Di sini aku pakai resolusi perekaman video di 1080 pixel 60 fps. Untuk kualitasnya seperti ini ya, kalian bisa lihat sendiri. Ini kelihatan banget bedanya di Redmi Note 13 Pro 5G ini kelihatan lebih ngezoom, sedangkan di Note 13 Pro 4G ini dia biasa aja nggak ngezoom. Dan bedanya kalau di Note 13 Pro 5G ini dia lebih real ya kualitasnya, sedangkan di yang Note 13 Pro 4G ini kayak lebih ada ke filternya, jadi ke muka itu lebih putih atau lebih cerah gitu. Aku sih jujur lebih suka yang di 4G nya sih, karena aku tipe orang suka pakai kamera yang langsung ada filternya gitu. Tapi balik lagi sih ke selera masing-masing, kalian suka yang real atau yang ada filternya. Nah, ini aku pakai buat jalan pelan ya, seperti ini. Dia stabil sih, nggak patah tuh guys. Kalau dari bawah seperti ini. Ini aku pakai buat jalan agak cepet nih. Oke deh Sobat Minsi, jadi kesimpulan antara Redmi Note 13 Pro 4G dan Redmi Note 13 Pro 5G ini sebenarnya tergantung preferensi dan juga kebutuhan pribadi kalian masing-masing. Kalau soal kamera, jika kalian mengutamakan hasil kamera yang cerah dan juga lebih terang, Redmi Note 13 Pro 4G ini menjadi pilihan yang baik. Tapi kalau kalian mencari hasil kamera dengan detail yang lebih baik dan juga realistis, maka Redmi Note 13 Pro 5G ini menjadi opsi yang lebih baik. Lalu soal performa jaringan, Redmi Note 13 Pro 5G ini unggul dalam koneksi 5G dan juga memberikan kecepatan internet yang lebih tinggi.
Tapi buat kalian yang tidak memerlukan jaringan 5G atau tinggal di daerah yang cakupan 5G-nya masih terbatas, Redmi Note 13 Pro 4G ini mungkin sudah cukup. Kalau soal harga, perbedaan harga antara kedua handphone ini juga harus dipertimbangkan. Kalau buat kalian yang dananya masih terbatas, Redmi Note 13 Pro 4G ini mungkin menjadi pilihan yang ekonomis. Oke deh teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Semoga video aku kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian mendapatkan konten-konten menarik lainnya. See you on next video. Bye-bye.